Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aditya Herlambang di channel YouTube ini. Saya sampaikan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, like, dan komen, serta share. Dan untuk Anda yang baru bergabung, yang baru mengintip, silakan jangan ragu, manfaatkan video-video yang kami upload untuk kepentingan bersama. Dan seandainya Anda berkenan, boleh subscribe karena supaya channel YouTube ini berkembang dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Teman-teman, dalam video ini saya akan mengajak bersama untuk membahas terkait dengan emosional. Seandainya video sebelumnya saya membahas tentang hipnoterapi untuk keperluan penanganan gangguan emosional, kali ini saya akan mengajak kepada Anda mereview kembali bahwa sebenarnya emosional ini sebenarnya perlu dirilis, perlu dilepas supaya tidak menjadi unfinished business ataupun terpendam dalam diri. Teman-teman sekalian, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa emosional yang tidak terkontrol ataupun temperamental ini adalah dampak dari masalah sebelumnya, dari masalah yang tertumpuk, yang sudah dialaminya, dan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Seandainya kemarin dicontohkan bahwa mungkin orang yang temperamental masa lalunya mengalami bullying, tidak percaya kepada orang, dikecewakan, atau bahkan mendapatkan perlakuan traumatis seperti pelecehan seksual, tindak kekerasan, ataupun tindakan lainnya. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat kembali bahwa emosional ini sebenarnya membahayakan diri seandainya tidak dilepas. Pernahkah Anda melihat ada seseorang yang kerasukan secara tiba-tiba? Atau biasa saya sebut adalah dengan abreaksi. Dia merasakan emosionalnya tiba-tiba meluap, tiba-tiba meledak, dan seolah-olah yang bersangkutan ini adalah kerasukan. Ini sering terjadi di lingkungan kita, dan sering kita sebutnya adalah kerasukan. Kita akan pisahkan tentang agama ataupun tentang spiritual dan juga tentang psikologi. Katakanlah kita akan membahas tentang kerasukan, tanda kutip adalah abreaksi. Teman-teman, abreaksi adalah peluapan emosional secara tiba-tiba yang tidak terkontrol, yang muncul dikarenakan kapasitasnya sudah overload, sehingga yang bersangkutan tiba-tiba meledak, tiba-tiba marah, tiba-tiba menangis, tiba-tiba meraung. Bahkan ada yang menjadi harimau, singa, ataupun sosok-sosok lain yang biasa disebut oleh kita, seorang awam, mengatakan adalah itu kerasukan. Yang sebenarnya terjadi adalah hal tersebut sebagai representasi dalam diri yang bersangkutan. Saya contohkan salah satu kasus seorang perempuan usia 22 tahun yang mengalami pelecehan seksual di usia 9 tahunnya. Dia dikenal oleh keluarganya dan lingkungan sosial sebagai orang yang struggle, memiliki daya juang, dan juga orang yang paling kuat di keluarganya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dia dikenal tidak pernah menceritakan permasalahannya yang pernah dialaminya. Baik itu permasalahan ekonomi, sosial, emosional, ataupun juga masalah-masalah lainnya. Ternyata setelah saya berbincang dengan yang bersangkutan, dia mengatakan tidak ada gunanya untuk bercerita kepada orang lain. Toh, masalah yang dia alami yang bisa menyelesaikan adalah dirinya sendiri. Sehingga di setiap kali dia memiliki masalah, yang ada dia hanya memikirkan, menyimpan dalam diri, dan melakukan emosional dalam diri, diluapkan dengan menulis ataupun bercerita dengan dirinya sendiri. Dan bahkan dia mengatakan dia hanya menumpuk di pikiran selama usia dari 9 tahun sampai usia 22 tahun. Coba bayangkan, dia mengalami pelecehan seksual dan dia tidak pernah menceritakannya kepada orang lain. Dan ternyata dia juga mengalami tindak kekerasan dari pelaku pelecehan seksualnya juga. Dan dia merasakan hal tersebut 3-4 tahun. Selanjutnya, dia memiliki permasalahan ekonomi, masalah percintaan, masalah keluarga, dan masalah lainnya.
yang tidak pernah diceritakan kepada orang lain. Dan itu hanya ditumpuk dalam diri sendiri. Kira-kira teman-teman, apa yang akan terjadi? Apa yang dirasakan oleh yang bersangkutan ketika dia menyimpan hal tersebut sendiri? Seandainya itu terjadi pada Anda, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Apakah Anda kuat? Apakah Anda bisa? Dan tentunya ini akan sangat berat. Dan ternyata ketika satu momen saya berbincang dengan dia, ketika saya sedang melakukan konseling dengan yang bersangkutan ini, tiba-tiba baru sekitar 5 menit saya berbincang, tiba-tiba dia seolah-olah kerasukan. Kerasukan anak kecil dengan suara anak kecil selayaknya usia 9-11 tahun, dan dia sembari meraung-raung, tangannya seperti ini, mengaku dan berusaha mencakar menendang kami yang ada di sekitar dia. Dan ternyata usia 9 tahun, usia 9 tahun sampai 11 tahun tadi, termasuk juga meraung-raung ini, adalah bentuk representasi dari diri dia sendiri. Yang mengatakan bahwa unfinished business-nya adalah di usia 9 tahun. Dia mengalami pelecehan seksual di 9 tahun, dan dia tidak pernah bercerita kepada siapapun. Dan saat itu ternyata yang bersangkutan ingin menceritakan dalam sesi konseling tadi kepada kami sebagai pekerja sosial dan juga sebagai terapisnya. Dan ketika dia meraung-raung, dia marah-marah sambil berusaha mencakar kami, dia sembari menceritakan apa yang dialaminya. Mulai dari pelecehan seksual, bagian mana saja yang disentuh, bagian mana saja yang dilecehkan, dan bahkan dia menceritakan saat dia dijambak, ditendang, diinjak, dan juga ditampar oleh pelaku. Dan hal ini adalah salah satu bentuk abreaksi yang dilakukan oleh dia. Luapan emosional yang meledak, yang tiba-tiba dikarenakan emosionalnya yang menumpuk. Dan ini sangat berbahaya sekali. Dan kenapa ada singa, suara meraung, ataupun macan, dan sambil mengakukan tangan sambil berusaha mencakar? Ternyata setelah selesai acara, setelah selesai konseling, dan dia sudah normal, saya tanyakan sosok yang menurut dia luar biasa, hebat, hewan apa? Ternyata dia menganggap adalah harimau atau sejenis singa adalah bentuk perlawanan, bentuk hewan yang memiliki kekuasaan, bisa melawan, dan dia bisa mengatakan harimau itu adalah kuat. Dan itu adalah bentuk representasi dari pengalaman yang dia rasakan. Sebelumnya dia tidak bisa melawan, dan saat ini ketika dia abreaksi mengatakan bahwa dirinya adalah kuat dan dia bisa menceritakan kepada siapapun. Nah, teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan dari video ini adalah bahwa ternyata asertif ini juga sangat perlu. Menceritakan emosional, pengalaman, ataupun hanya sebatas berbagi cerita kepada orang lain, ini sangat diperlukan. Karena seandainya tidak dilakukan, yang terjadi adalah, ibarat kata saya analogikan adalah sebuah gunung berapi yang sedang menunggu waktu meledaknya. Katakanlah gunung berapi sudah bertahun-tahun dia tidak meledak, waktunya dia mengisi amunisi di dalamnya dengan emosional yang ditahan. Katakanlah Anda marah, kesal, benci, dikecewakan, hanya diterima oleh diri sendiri, tidak pernah di-share, tidak pernah diceritakan, ditumpuk dalam diri, ditabung. Katakanlah ini gunung, ditabung, lagi mendapatkan perlakuan tidak enak, tidak diceritakan, ditabung lagi, ditabung lagi, ditabung lagi, sampai pada akhirnya di puncak gunung berapi tersebut. Ketika gunung berapi tersebut ternyata tersumbat, tidak bisa diluapkan, tidak bisa dilontarkan cerita-cerita emosionalnya, dan di sini masih tertutup, alhasil yang terjadi adalah ledakan. Ledakan yang luar biasa, amarah yang meluap, meledak, meronta-ronta, dan biasa kita sebutnya di orang awam adalah kerasukan. Yang bisa dikatakan adalah itu adalah salah satu bentuk abreaksi. Nah, teman-teman, ini menjadi warning buat kita, buat alarm
diri kita bahwa sebenarnya peluapan emosional menceritakan sesuatu itu sangatlah penting. Nah, jangan sampai kita, diri kita, keluarga kita, dan juga lingkungan sosial kita mendapatkan perlakuan ataupun mendapatkan dampak seperti itu dari kurangnya kepedulian kita yang ada di lingkungan sosial. Mungkin teman-teman, hal itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap hati-hati, tetap berjaga, tetap care kepada lingkungan sosialnya supaya mereka bisa terbantu oleh kita. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat sharing pagi ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Seandainya Anda merasakan ini channel butuh didukung, silahkan boleh didukung dengan like, komen, dan subscribe. Seandainya tidak, cukup sekian, boleh ditonton saja, tidak masalah. Yang penting, saya ingin berbagi informasi dan bisa bermanfaat untuk banyak orang lain. Terima kasih, sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.